Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah RPL yang berjudulkan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang dimana perangkat lunak yang kita buat itu merupakan sistem informasi jasa elektronik STNK. Jadi, elektronik STNK ini berfungsi untuk menggantikan nomor STNK yang berupa lembaran itu diubah menjadi sebuah eh, elektronik STNK. Jadi tanpa harus menggunakan STNK asli, jadi bisa digunakan dalam smartphone. Seperti itu garis besarnya. Terus kelompok kami beranggotaan dua orang, yaitu pertama saya sendiri, Ananta Ramadan, dengan NIM 2020 103 703 1120, dengan anggota saya yang pertama itu Muhammad Hafiz Habani Nelwan, yaitu 2020 103 703 11298. Lanjut. Di sini ada daftar isi dari SKPL milik kita. Oke, lanjut. Dari daftar isi tadi terdapat pendahuluan yang dimana di sini isinya tujuan kami menuliskan dokumen ini. Tujuan kami itu merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang dimana dikembangkan digunakan untuk memberikan kemudahan untuk mengelola keamanan dalam pengecekan STNK mahasiswa yang tertinggal sehingga tidak perlu untuk mengambil STNK mereka yang tertinggal. Jadi eh, ini memudahkan mahasiswa apabila ada STNK yang tertinggal. Selanjutnya lingkup masalah. Di sini ISTNK adalah sebuah penyedia jasa untuk pengecekan nomor STNK dengan cara menyimpan data mahasiswa beserta nomor STNK dan petugas parkir yang dimasukkan ke dalam suatu sistem perangkat lunak. Permasalahan terhadap STNK yang tertinggal merupakan hal yang wajar di kalangan mahasiswa. Banyak dari mereka yang sudah memarkirkan motor mereka ke parkiran UMM, tetapi tidak mengetahui kalau STNK mereka tertinggal. Dari masalah ini bisa dilihat bahwa tidak semua mahasiswa itu tahu kalau mereka membawa STNK mereka sendiri. Jadi uh, dengan adanya aplikasi iSTNK ini, kita menggunakan metode pengembangan sistem yang memanfaatkan mode waterfall yang dimana itu metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, alat perancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan model sistem diantaranya use case activity diagram, sequence diagram, class diagram, sedangkan untuk perancangan basis data menggunakan table relasi dan entity relational diagram. Uh, untuk database kami menggunakan data dummy untuk sementara, namun nantinya kami bisa menggunakan database yang lebih murah atau lebih bisa diakses oleh online secara real time itu bisa menggunakan mockup API. Jadi di sini untuk sementara kami menggunakan data dummy. Sistem ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu mengatasi kendala dan tertinggalnya STNK mahasiswa. Dengan demikian, penjaga parkir tidak perlu untuk menahan kendaraan mahasiswa. Selanjutnya, ada definisi, istilah, dan singkatan. Untuk istilah pertama itu ada DKTM, yang dimana itu adalah perangkat lunak yang kami kembangkan. TK itu adalah DKTM tersebut, ya kan. SKPL itu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. UI user interface atau antarmuka. IEE Institute of Electrical and Electronic Engineer, standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. RPL rekayasa perangkat lunak, kegiatan pengembangan perangkat lunak. IRD Entity Relational Diagram. Lalu ada juga daftar istilah yang dimana ada mahasiswa, yang dimana itu adalah individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi. Penjaga parkir, seorang petugas yang menjaga keamanan kendaraan, seorang yang dititipkan suatu area parkir. Flutter, platform yang digunakan untuk membuat aplikasi multi-platform hanya dengan satu basis coding. Di sini juga terdapat referensi yang dimana uh, merujuk pada hasil observasi yang memiliki tentang informasi dan berkaitan dengan berbagai kebutuhan
dan mencakup data secara umum. Diperlukannya dan penulisan dokumen berdasarkan pada pertama itu ada IEEE STD 3 apa ya 830 1993 ya kan? Itu untuk referensinya. Selanjutnya juga eh, terdapat deskripsi umum perangkat lunak. Ya kan? Di sini deskripsinya perangkat lunak yang dikembangkan adalah perangkat lunak sistem informasi pelayanan jasa pengecekan nomor STNK mahasiswa, yaitu merupakan perangkat lunak yang digunakan di area parkir UMM yang dimana memberikan kemudahan dalam mengecekkan STNK bagi mahasiswa yang tertinggal STNK-nya. Penjaga parkir bisa melakukan pengolahan data dengan memasukkan NIM mereka apakah sesuai dengan data yang ditunjukkan oleh mahasiswa tersebut. Apabila data mereka tidak sesuai, maka penjaga parkir bisa menahan kendaraan mereka. DKTM juga dapat melakukan hal-hal berikut seperti dapat melakukan pengolahan data mahasiswa, melakukan pengolahan data penjaga parkir, dan menampilkan nomor STNK yang dimiliki setiap mahasiswa. Dapat mengubah data mahasiswa dan penjaga parkir apabila ada perubahan data. Penjaga parkir dapat melihat data mahasiswa melalui NIM yang dimasukkan melalui pencarian. Dengan adanya DKTM diharapkan mempermudah penjaga parkir untuk mengecek STNK mahasiswa yang tertinggal tanpa harus menahan kendaraan mahasiswa tersebut. Selanjutnya juga terdapat fungsional produk. DKTM ini memiliki beberapa fungsi utama seperti SKPLTK 1 itu mengelola data mahasiswa, SKPLTK 2 mengelola data penjaga parkir, SKPLTK 3 menambahkan data mahasiswa, SKPLTK 4 menambahkan data penjaga parkir, SKPLTK 5 melihat data mahasiswa, SKPLTK 6 mengecekkan nomor STNK oleh penjaga parkir. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Pengguna perangkat lunak DKTM adalah seorang mahasiswa dan penjaga parkir, yang dimana perangkat lunak ini digunakan untuk mengecekkan STNK melalui NIM mahasiswa dan penjaga parkir yang melakukan pengecekan. Kategori pengguna ada admin, yang dimana itu bertugas mengubah dan menghapus data mahasiswa dan penjaga parkir. Juga ada mahasiswa yang melakukan input data mahasiswa. Penjaga parkir melakukan pengecekan nomor STNK dengan data mahasiswa. Di sini juga terdapat batasan, yang dimana batasan tersebut hanya bisa dipakai oleh mahasiswa dan penjaga parkir, yang dimana batasannya adalah aplikasi harus terhubung dengan internet, aplikasi hanya dapat digunakan pada platform Android, aplikasi hanya dapat dipakai oleh akun yang sudah terdaftar, petugas parkir hanya dapat mengecek nomor STNK mahasiswa. Juga selanjutnya itu yang terakhir lingkungan operasi, yang dimana DKTM hanya dapat diakses secara real time jika terdapat koneksi internet. Lalu DKTM hanya dapat dilakukan melalui platform Android. Oke. Yang ketiga itu deskripsi kebutuhan, di mana di 3.1 itu kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama itu antarmuka pengguna, yang di mana mahasiswa dan penjaga parkir dapat mengoperasikan aplikasi DKTM dengan bantuan perangkat smartphone. Dan yang kedua itu antarmuka perangkat lunak, yang di mana aplikasi ini dapat dijalankan melalui smartphone yang memiliki jaringan internet dan OS Android. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa Flutter. Aplikasi ini dapat diakses oleh mahasiswa dan penjaga parkir di dalamnya. Selanjutnya, yang di 3.2 ini merupakan kebutuhan fungsional. Yang pertama 3.2.1 yaitu US diagram, di mana US diagram di sini dijelaskan bahwa alur dari setiap usernya. Yang pertama admin bisa menghapus, mengubah data dari setiap database yang dimiliki oleh penjaga parkir dan mahasiswa. Terus di penjaga parkir sendiri dia bisa melakukan login atau registrasi. Di registrasi sendiri dia bisa mendaftarkan data. Terus data itu akan masuk ke dalam milik penjaga parkir di dalam database-nya. Terus dalam mahasiswa juga sama, dia akan masuk ke dalam milik mahasiswa sendiri dengan nilai nama, NIM, jurusan atau fakultas, nomor SNK, nomor KTP, dan password. Untuk penjaga parkir yaitu nama, nomor KTP, dan passwordnya saja. Terus untuk login sendiri bisa dibagi dua, untuk login mahasiswa sendiri dan penjaga parkir sendiri. Di mana penjaga parkir itu setelah login dia mengecek data mahasiswa itu apakah sama
dengan yang dimiliki oleh mahasiswa yang sudah login tersebut. Seperti itu, dengan cara dari penjaga parkir dia memasukkan NIM milik mahasiswanya tersebut dan melihat apakah datanya sama, apakah enggak dengan dimiliki nomor mahasiswa tersebut. Terus selanjutnya di 3.2 itu ada activity diagram registrasi mahasiswa dan penjaga parkir. Yang di mana mahasiswa menginputkan data menginputkan data mereka, terus dalam sistem dia akan membuat namanya data baru. Nah, nanti akan diseleksi apakah datanya itu sudah ada di database, apakah belum. Misalnya sudah ada, maka dia akan mengembalikan ke input data mahasiswa dengan nilainya salah. Jika ada, misalnya dia belum ada, maka dia akan masukkan ke database. Seperti itu, dan penjaga parkir juga sama. Setelah itu, activity diagram login mahasiswa dan penjaga parkir, di mana mahasiswa itu menginputkan NIM dan passwordnya, terus akan divalidasi. Misalnya di dalam validasi NIM dan passwordnya itu benar, dia akan mendapatkan hak akses di dalamnya. Terus misalnya dia salah, dia akan dikembalikan ke menu utama lagi, yaitu menginputkan NIM dan passwordnya. Untuk penjaga parkir sendiri, dia menggunakan nama dan password. Oke, selanjutnya di activity diagram pengecekan SNK, di mana mahasiswa menampilkan data yang sudah dilogin tadi, terus di saat penjaga parkir dia memasukkan NIM mahasiswa tersebut, terus menampilkan data mahasiswa yang dicarinya tadi berdasarkan NIM-nya, terus akhirnya dia akan mencocokkan datanya yang ditampilkan oleh mahasiswa dan oleh penjaga parkir. Terus misalnya validasinya benar, maka dia akan finish. Jika dia salah, maka akan kembali lagi ke lingkungan data mahasiswa. Seperti itu. Terus activity diagram admin. Admin sendiri dia bertugas untuk menghapus dan mengubah data yang dimiliki oleh mahasiswa dan penjaga parkir. Selanjutnya, di sequence diagram sendiri ada sequence diagram admin, di mana admin dapat mengubah dan mengedit data mahasiswa dan penjaga parkir. Terus dalam database mahasiswa, data mahasiswa diubah atau bisa dihapus di dalamnya, dan database penjaga parkir juga sama, dia bisa diubah dan dihapus di dalamnya. Setelah itu di sequence diagram registrasi mahasiswa dan penjaga parkir, di sini ada dua. Yang pertama itu untuk registrasi mahasiswa, di mana dia memasukkan uh, kelengkapan data yang diperlukan untuk di dalam database-nya. Terus data tersebut akan dibawa ke database mahasiswa. Terus di dalam database itu akan diseleksi, di mana misalnya data tersebut sudah ada sebelumnya, maka dia akan dikembalikan lagi ke dashboard. Jika sudah belum ada, dia akan menampilkan dashboard kalau data tersebut berhasil didaftarkan. Terus untuk penjaga parkir sendiri juga sama, dia memasukkan data yang diperlukan. Terus di dalam database penjaga parkir misalnya datanya itu sudah ada, maka dia akan dikembalikan ke dashboard. Jika belum ada, dia akan mendapatkan dashboard kalau data tersebut sudah berhasil didaftarkan. Terus selanjutnya di sequence diagram bagian sequence diagram login mahasiswa dan penjaga parkir. Untuk login mahasiswa sendiri, dia hanya memasukkan NIM dan password. Terus di sistem dia akan dicocokkan apakah datanya itu ada apa enggak. Misalnya ada, dia akan menampilkan dashboard. Jika tidak ada, dia akan menampilkan NIM atau password salah, dan kembalikan ke dashboard utama. Seperti itu. Untuk penjaga parkir sendiri hampir sama yang dimiliki oleh mahasiswa. Bedanya setelah di dashboard dia bisa memasukkan NIM mahasiswa. Terus di dalam NIM mahasiswa itu dia bisa memerlukan namanya validasi NIM yang diperlukan. Semisal total NIM itu ada 2020, 103, 703, 11120, ada 15 string yang diperlukan di dalamnya. Misalnya dia tidak sampai 15 string, maka dia akan dikembalikan ke dashboard lagi. Seperti itu. Jika sudah sesuai dengan 15 stringnya, dia akan mencocokkan dengan NIM yang ada di database mahasiswa. Terus di dalam hasil pencarian itu, dia akan menampilkan database mahasiswa yang sudah dicari tadi. Seperti itu. Terus misalnya tidak ada data mahasiswa tersebut, maka dia akan dikembalikan ke dashboard. Berarti data mahasiswa belum terdata.
terdaftarkan. Oke, selanjutnya. Terus yang 3.24 itu yaitu kelas diagram. Di mana kelas diagram itu merupakan variabel dan metode yang dimiliki oleh setiap diagramnya, di mana data penjaga parkir itu ada ID penjaga parkir merupakan integer, terus nama penjaga parkir merupakan string, nomor KTP punyanya penjaga parkir yaitu berupa integer, terus password penjaga parkir berupa string, dan role penjaga parkir yaitu berupa string. Terus di sini ada set ID penjaga parkir merupakan metode yang ada di dalam penjaga parkirnya nanti yang berupa bentuk void, dan set nama penjaga parkir berupa void, set KTP berupa void, terus set password penjaga parkir berupa void juga, dan set role penjaga parkir berupa void. Terus di admin sendiri itu hanya memiliki fungsi delete dan update saja. Terus dalam data mahasiswa itu ada ID mahasiswa berupa integer, nama mahasiswa berupa string, NIM merupakan integer, jurusan merupakan string, nomor STNK berupa string, nomor KTP berupa integer, password mahasiswa berupa string, dan role mahasiswa berupa string. Terus di sini ada set ID mahasiswa, set nama mahasiswa, set NIM, set jurusan, set nomor STNK, set nomor KTP, set password mahasiswa, set role mahasiswa berupa void semua di dalamnya. Nah, terus dalam database utama itu ada set database penjaga parkir yang berupa void, terus set database mahasiswa berupa void yang merupakan database yang dimiliki oleh data penjaga parkir dan mahasiswa itu. Terus ada delete update itu berfungsi untuk mengubah dan menghapus nilai database yang dimiliki penjaga parkir dan mahasiswa yang sudah diambil dari diagram data penjaga parkir dan data mahasiswanya. Terus di sini ada petugas penjaga parkir, dia itu merupakan memasukkan nama penjaga parkir dan password yang dimiliki oleh penjaga parkir yang sudah dimasukkan tadi dan role-nya. Terus setelah itu ada di dalam mahasiswa, dia itu memasukkan NIM dan password mahasiswanya dan role mahasiswanya yang tadi itu berupa NIM yaitu integer dan passwordnya itu string. Oke. Terus di petugas penjaga parkir tadi kita mengambil nilai penjaga ambil nama penjaga parkirnya, terus dan passwordnya yang di dalam database-nya. Terus untuk mahasiswa sendiri itu mengambil nilai NIM-nya dan password mahasiswanya tadi. Oke, terus selanjutnya itu ada di login mahasiswa itu hanya mengambil NIM dan passwordnya saja dengan role-nya. Terus ada verifikasi di dalamnya. Dan misalnya dia verifikasinya benar, dia akan lanjut ke dashboard mahasiswa. Seperti itu. Terus penjaga parkir kita hanya mengambil nama dan passwordnya yang diambil dari database tadi. Terus di sini ada verifikasi. Dan verifikasi itu misalnya benar, dia akan lanjut ke dashboard penjaga parkir. Jika salah, dia akan logout. Terus dalam dashboard penjaga parkir itu menampilkan nama penjaga parkir dan role penjaga parkirnya dengan perubahan nilainya string. Terus mahasiswa ini fungsinya untuk kita mencari ini mahasiswa itu di dalam database mahasiswa dengan mengambil variabel get NIM-nya yang berupa integer. Terus pencarian data mahasiswa itu kita mencari NIM mahasiswa dengan nilainya integer. Terus kita verifikasi apakah datanya benar apa enggak. Misalnya ada, maka akan lanjut ke diagram pengecekan STNK di mana kita memanggil nama mahasiswanya berupa string dan nomor STNK-nya. Terus di dalam dashboard mahasiswa hanya menampilkan nama mahasiswa tersebut, jurusan, dan nomor STNK mahasiswanya. Oke, lanjut. Di diagram itu sendiri ada penjaga parkir, admin, dan mahasiswa. Yang mana primary key-nya untuk penjaga parkir yaitu ID penjaga parkir dengan ada atribut di dalamnya. Terus ada admin yang bisa mengupdate dan mendelete. Terus ada mahasiswa dan primary key-nya itu ID mahasiswa dengan atribut di dalamnya. Terus dia masuk ke one for all-nya ke database. Di mana di database itu dia mengambil primary key-nya ID mahasiswa dan penjaga parkir. Terus mengambil nilai adminnya itu update dan delete di dalamnya. Terus masuk ke dalam login. Di mana all for one dikeluarkan ke dalam satu bentuk. Itu di login. Dia hanya mengambil nilai primary key-nya mahasiswa dan penjaga parkir dengan mengambil nama dan passwordnya. Di dalam nama sendiri bisa diganti menggunakan NIM punya mahasiswa.
seperti itu. Terus dari penjaga parkir, misalnya di login sudah benar, dia akan masuk ke dalam penjaga parkir dengan mengambil nilai ID penjaga parkirnya. Terus dia akan mengecek nomor SNK yang berada di nilai diagramnya mahasiswa. Setelah itu di pengecekan SNK belum. Dari setelah itu ada login data siswa. Di mana data siswa ini? Yang setelah tadi mahasiswanya login, maka dia akan menampilkan data siswa yang sudah dimasukkan. Rankingnya ID mahasiswa dengan integer. Terus masuk ke dalam pengecekan SNK, di mana penjaga parkir dan data siswa itu dicek semua, di mana pengecekan SNK yang dimiliki oleh diagram pengecekan SNK ini dengan ID mahasiswa yang sudah dimasukkan ke dalam pengecekan SNK dari diagram data siswa. Itu. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa tampilan bisa UI dari aplikasi kami. Yang pertama login, terus registrasi. Di login sendiri ada nama, password, dan untuk registrasi itu kita bisa dua pilihan untuk mahasiswa atau penjaga parkir. Seperti itu. Terus ada bisa memasukkan NIM atau nama, NIM sendiri untuk mahasiswa, nama untuk penjaga parkir, dan passwordnya. Lanjut. Terus ada UI mahasiswa, yang mana UI mahasiswa itu menampilkan nomor KTP dan nomor SNK yang dimiliki mahasiswa yang sudah didaftarkan tadi. Dan nama dan NIM jurusan mahasiswa. Terus untuk UI petugas itu hanya menampilkan nama dan memasukkan NIM NIM yang kita masukkan untuk mencari nomor SNK yang dicocokkan nanti. Seperti itu. Terus di nomor 3 kebutuhan non fungsional. Yang pertama ada SKPL ID. Sini SKPL ID kita menggunakan perumpamaan yang namanya SKPL non fungsional TK1, di mana parameter itu functionality, yaitu seluruh fitur dalam aplikasi harus berfungsi dengan baik tanpa adanya masalah dalam sistem ketika digunakan, tidak terdapat kegagalan dalam aplikasi ketika salah melakukan input. Terus SKPL NF32 yaitu reliability, yaitu sistem dapat membantu pengguna dalam mencegah terjadinya salah input dan sistem dapat membantu pengguna apabila terjadi kesalahan. Lanjut. Lalu ada SKPL NF33 yaitu usability, yaitu mekanisme pada aplikasi mobile mudah dipahami yang di mana pengguna bisa mengakses aplikasi tanpa adanya masalah dan kesulitan. Terus ada SKPL NF34 yaitu efisiensi, di mana aplikasi mempunyai respon yang tinggi terhadap suatu fungsi, bisa disebut dengan aplikasi responsif. Ini bisa menampilkan fitur bahkan antarmuka baru dengan lebih cepat, yang dimana aplikasi sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Terus yang terakhir itu SKPL NFTK5 yaitu maintainability, yang dimana sistem yang terhubung dengan database harus selalu update terhadap data-datanya, yang dimana nantinya akan terjadi sinkronasi dari aplikasi terhadap database yang digunakan. Sekian mungkin dari penjelasan dari kelompok kami. Misalnya ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.